Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kita sudah memasuki bulan Mei dan sampai saat ini ada beberapa handphone baru yang dirilis. Namun karena keadaan sekarang semua peluncuran handphone hanya berbentuk online, kurang greget jadinya. Tapi santai aja bro, Ponsel Heboh kali ini akan ngasih tahu handphone terbaru di bulan ini dan salah satunya ada yang paling ditunggu-tunggu. Mau tahu apa aja? Disimak sampai habis ya. 5 handphone terbaru April sampai dengan Mei 2020 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Buat kalian yang lagi bingung gimana caranya mindahin akun WhatsApp yang isinya banyak yang penting dari Android ke iOS maupun sebaliknya. Jangan khawatir, sekarang ada software yang bisa melakukan itu semua hanya dengan beberapa kali klik saja, namanya Dr. Phone. Cara penggunaannya juga sangat gampang sekali. Pertama, download dulu softwarenya dan install. Lalu kalian hanya perlu mencolokkan kabel dari handphone ke komputer. Kemudian setelah kedua handphone terdeteksi, tinggal pilih transfer WhatsApp dan ikuti saja perintah-perintahnya. Tunggu beberapa saat dan boom, semua chat dan grup pindah ke handphone tujuan dengan semua posisi seperti sedia kala. Untuk link download dan tutorial cara memindahkan WhatsApp antara Android dan iOS, silahkan cek link di bawah ini ya. Yang kelima, OnePlus 8 dan OnePlus 8 Pro. OnePlus akhirnya meluncurkan generasi terbarunya, OnePlus 8 dan OnePlus 8 Pro. Kedua handphone ini tidak terlalu banyak memiliki perbedaan, hanya di beberapa bagian, seperti ukuran layar, refresh rate di mana OnePlus 8 memiliki 90Hz, sedangkan versi Pro-nya 120Hz. Kemudian pada kamera, OnePlus 8 dilengkapi triple cam 48+16+2 megapiksel, sedangkan versi Pro mempunyai quad kamera dengan kombinasi 48+8+48 dan plus 5 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan sama-sama memiliki 16 megapiksel, namun punya apertur yang berbeda. Dan terakhir, perbedaan ada pada baterai, di mana OnePlus 8 memiliki kapasitas 4300 mAh, sedangkan versi Pro memiliki 4510 mAh, namun sama-sama support fast charging 30 watt. Sedangkan untuk lainnya tetap sama, seperti prosesor Snapdragon 865, layar Fluid AMOLED, dan sertifikasi IP68. Yang keempat, Vivo Y50. Kalau yang satu ini sudah mulai dijual di Indonesia dengan membuka keran pre-order, dan Vivo yang satu ini mempunyai spek yang lumayan, tapi ya dengan harga yang lumayan juga. Untuk display berukuran 6,53 inci Full HD Plus dengan aspek rasio kekinian 20:9. Kemudian pada prosesor ada chipset yang lagi populer, chipset Snapdragon 665 dengan kapasitas RAM tinggi 8GB per 128GB. Pada sektor kamera, handphone ini bisa dibilang biasa aja dengan quad cam kombinasi 13 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel. Namun kelebihannya ada kamera punch hole 16 megapiksel di bagian depan. Salah satu kelebihan lain dari handphone ini adalah kapasitas baterai jumbonya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt. Terakhir ada fingerprint scanner pada bagian belakang. Yang ketiga, Xiaomi Mi Note 10 Lite. Xiaomi mungkin tahu tidak semua orang mementingkan kamera dan akhirnya meluncurkan Xiaomi Note 10 Lite yang tentu saja sudah dengan kamera yang diturunkan. Tapi ya nggak semua, karena masih memiliki display 6,47 inci AMOLED Full HD Plus dan tetap diproteksi Gorilla Glass 5.
Untungnya pada prosesor juga nggak ikutan turun. Mi Note 10 Lite masih menggunakan Snapdragon 730G dan RAM 6GB dan pilihan storage yang lebih kecil 64GB. Dan di kamera terlihat jelas penurunannya. Handphone ini hanya dilengkapi quad cam kombinasi 64+8+2 dan +5 megapiksel. Sedangkan di bagian depannya juga turun menjadi 16 megapiksel. Beruntung kapasitas baterai juga masih tetap sama, yaitu 5260 mAh dengan dukungan fast charging 30W dan juga tetap menghadirkan fitur NFC. Yang kedua, iPhone SE 2020. Selanjutnya ada gebrakan baru dari Apple, yaitu iPhone SE 2020. Handphone ini diprediksi bakal laris manis karena speknya yang setara dengan iPhone 8. iPhone SE 2020 ini memang identik sekali dengan iPhone 8, seperti layar ukuran 4,7 inci Retina display, prosesor baru Apple A13 Bionic 7 nanometer dengan kapasitas RAM 3GB. Kemudian pada kamera juga sama dengan iPhone 8, yaitu 12 megapiksel di bagian belakang dan 7 megapiksel di bagian depan. Spek yang lain juga sama, seperti NFC, fingerprint di bagian depan, dan baterai kapasitas 1821 mAh. Namun iPhone SE memiliki fast charging yang lebih tinggi, yaitu 18 watt. Yang ke-1, Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro. Dan selanjutnya ada handphone yang ditunggu-tunggu kehadirannya, Redmi Note 9, yang akhirnya keluar belakangan setelah versi Pro dan Max yang hadir duluan. Redmi Note 9 memiliki display ukuran 6,53 inci, resolusi Full HD+ dengan proteksi Gorilla Glass 5. Kemudian pada prosesor menggunakan chipset baru dari MediaTek, yaitu Helio G85, dipasangkan RAM tertingginya 4GB per 128GB. Pada kamera, Redmi Note 9 masih menggunakan setup yang sama dengan pendahulunya, yaitu quad cam 48 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 megapiksel. Begitu juga dengan kamera depannya 13 megapiksel, namun kali ini berbentuk punch hole. Terakhir, handphone ini dilengkapi dengan baterai kapasitas yang lebih besar daripada Redmi Note 8, yakni 5020 mAh dengan fast charging 18 watt, namun ada tambahan bisa sebagai power bank sebesar 9 watt. Sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro, handphone ini hanyalah rebranding dari Redmi Note 9 Pro Max yang telah keluar duluan. Perbedaannya hanya terletak pada kamera, di mana Redmi Note 9 Pro Global memiliki kamera quad cam 48 megapiksel. Begitu juga untuk kamera depannya yang hanya 16 megapiksel. Terakhir, perbedaannya ada pada dukungan fast charging saja, di mana Redmi Note 9 Pro Global hanya dilengkapi fast charging 18 watt. Oke semua, itu dia tadi 5 handphone terbaru selama April dan Mei 2020 ini versi ponsel heboh. Kita semua berharap ke semua handphone ini bisa masuk secara resmi ke Indonesia, jadi nggak pusing mikirin blokir email. Seperti biasa, kalian bisa lihat link pembelian di bawah ini ya. Jauhi kredit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.